Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, saya menghadirkan kembali Renungan Harian Katolik dalam edisi hari ini, Minggu 24 November 2024. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, yang adalah minggu terakhir dalam tahun liturgi gereja di tahun B. Bacaan-bacaan yang telah diperdengarkan kepada kita hari ini. Bacaan pertama diambil dari kitab Daniel bab 7 ayat 13 sampai dengan 14. Bacaan kedua diambil dari kitab Wahyu bab 1 ayat 5 sampai dengan 8. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 33b sampai dengan 37. Selamat mendengarkan dan selamat merenungkan hidup berimanmu. Pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini, ketiga bacaan kitab suci hari ini sebetulnya menjelaskan 3 poin kunci. Yang pertama, apa artinya Yesus Kristus Raja Semesta Alam? Yang kedua, dari mana asal-usul kekuasaan atau kerajaannya? Dan yang ketiga, apa konsekuensinya bagi kita yang percaya kepada Dia yang adalah Raja Semesta Alam itu? Kitab Daniel dalam bacaan pertama sudah melihat secara rohani tentang siapa Yesus Kristus itu sesungguhnya sejak zaman Perjanjian Lama. Ia menyaksikan kedatangan Yesus Kristus ini di akhir zaman. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dalam awan-awan dari langit seorang anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja. Maka orang dari segala bangsa, suku bangsa mengabdi kepadanya. Daniel menyaksikan secara rohani sosok Yesus Kristus ini menerima kekuasaan dan kemuliaan dari Bapanya sendiri sebagai Raja. Kekuasaan itu untuk memimpin semua orang di dalam sejarah. Bacaan Injil Yohanes berbicara dengan jelas, berbicara tentang pengakuan Yesus sendiri bahwa Ia adalah Raja. Dalam menjawab pertanyaan Pilatus yang bertanya kepada Yesus, apakah ia benar-benar seorang raja? Yesus sendiri mengiyakan bahwa ia adalah seorang raja, karena untuk itulah ia lahir dan datang ke dunia, supaya ia bersaksi tentang kebenaran. Injil Yohanes mau menegaskan pengakuan Yesus yang penting ini, bahwa pada hakikatnya ia adalah seorang raja, namun bukanlah raja dunia yang dimengerti oleh banyak orang, melainkan raja surgawi, raja keselamatan, dan raja kebenaran. Raja dunia ini dengan segala kekuasaannya memerintah rakyatnya untuk kepentingan dunia. Tetapi raja surgawi menghadapi umatnya dengan kasih dan mengajari mereka dengan kebenaran, agar dengan kebenaran itu mereka boleh melihat jalan keselamatan, yakni jalan menuju persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kalau gereja merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam, itu mau mengatakan bahwa kita merayakan Kristus sebagai Raja Keselamatan bagi seluruh dunia ini, bahkan semesta,
dan tidak ada raja dunia satupun yang memegang kuasa atas semesta. Karena raja dunia hanya memiliki kekuasaan yang terbatas pada teritori, tetapi raja kekal, raja damai, raja keselamatan adalah Dia satu-satunya yang berkuasa atas seluruh jagat, karena seluruh jagat adalah kepunyaannya, diciptakannya dan kini ditebusnya dan dipersekutukan dengan Allah Sang Pencipta. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, Santo Yohanes, penulis kitab Wahyu, ketika mengirim surat kepada ketujuh jemaat di kawasan Asia Kecil, memulai suratnya dengan menegaskan tentang betapa pentingnya Yesus Kristus ini bagi semesta alam. Ia mengatakan, kasih karunia dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara yang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya, dan bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kitab Wahyu menegaskan lebih lanjut tentang kesaksian. Siapakah Yesus Kristus itu di hadapan Allah, semesta alam dan sejarah? Dia adalah yang awal dan yang akhir, dan yang akan datang, dan Maha Kuasa. Yohanes, penulis kitab Wahyu, dengan menyadari sungguh-sungguh kedalaman dan kekuatan kedudukan Yesus Kristus ini, mengingatkan para jemaat untuk menyadari itu dalam-dalam, bersyukur dan merawat identitas kita sebagai pengikut Kristus. Alasannya, karena Yesus Kristus yang luar biasa kekuasaannya itu telah mengangkat kita jadi warga kerajaannya, menghapus dosa-dosa kita dengan darah-Nya di salib. Ia mengampuni semua orang, termasuk yang membencinya. Dan Dia ada sejak sebelum ada dunia sampai selama-lamanya. Dia menyertai kita. Hari Raya Kristus Raja semesta alam memanggil dan mendorong kita untuk mensyukuri pengenalan dan kedudukan kita sebagai pengikut Kristus, tetapi sekaligus kita diajak tanpa henti untuk terus berusaha untuk bertobat dan memohon Kristus memerdekakan dan membebaskan kita dari dosa yang masih saja terus kita perbuat di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari raya Kristus Raja semesta alam yang telah kita rayakan hari ini, mengajak kita semua untuk meneladani sikap yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua, di mana Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani banyak orang dan menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.